Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatlah kami dan mereka semua yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Terima kasih kepada Ikhwan di Agus Mandok yang sudah memimpin kita dalam doa. Acara kita selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia kepada Ibu Sartika Laban, SPMP PhD. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Rektor Universitas Hasanuddin yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Perencanaan Unhas, Prof. Dr. Insinyur Sumbangan Baja MPhil. Yang terhormat Ibu Ketua Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, Ibu Dr. Risma Neswati SPMP. Yang terhormat Bapak Insinyur Idam Hasib selaku Ketua Ikatan Alumni Ilmu Tanah Unhas. Yang terhormat Ibu Staf Ahli Menteri pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah, Prof. Dr. Insinyur Winarni Monwarfa MSc. Yang terhormat Kanda Muhammad Adam Asgar SPMSI. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu dosen Departemen Ilmu Tanah, di mana yang sudah bergabung bersama kita ada Prof. Kristianto, ada juga Ibu Anna Kapairunan, ada Prof. Sikus, Prof. Agnes, ada Prof. Muhtar, Pak Zulkarnain, Pak Syam, Pak Jayadi, Pak Ansar, dan Ibu Nirmala, serta teman-teman alumni Ilmu Tanah yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya jualah sehingga kita semua sehat walafiat dan dengan penuh sukacita dapat berkumpul dalam pelaksanaan kegiatan temu alumni Ilmu Tanah Fakultas Pertanian pada pagi hari ini. Selaku Ketua Panitia, kami sangat berterima kasih terhadap usaha dan kerja keras seluruh panitia pelaksana untuk mewujudkan kegiatan ini, sehingga semuanya dapat berjalan lancar dari mulai persiapan acara hingga pelaksanaannya. Begitu juga kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak dari Departemen Ilmu Tanah, teman-teman alumni yang telah turut andil dalam penyelenggaraan kegiatan temu alumni kita ini. Tak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman alumni yang telah berkesempatan hadir. Bapak Ibu dosen dan teman-teman alumni yang berbahagia, kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh keluarga besar Ilmu Tanah Unhas untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap alma mater kita. Selain sebagai wadah komunikasi antar lulusan, juga berperan besar sebagai media bertukar informasi, khususnya yang berkaitan dengan kesempatan berkarir bagi alumni Ilmu Tanah sendiri. Kampus dapat tercipta reputasinya melalui peran para lulusan. Demikian juga para alumni dapat dengan bangga menyebut alma maternya karena adanya ikatan dan relasi yang baik. Bapak Ibu dosen dan teman-teman alumni yang kami banggakan, kegiatan temu alumni ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Departemen Ilmu Tanah bekerja sama dengan Ikat Tanah dalam rangka memperingati
lahirnya kembali Departemen Ilmu Tanah setelah dimerger atau digabung dengan Departemen Agronomi dan Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman pada tahun 2009. Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan Departemen Ilmu Tanah, diharapkan alumni dapat berperan sebagai katalis dengan memberikan berbagai masukan kritis yang membangun kepada alma mater kita yang tercinta ini, sehingga menghasilkan dan menawarkan berbagai konsep, ide, pemikiran demi kejayaan alma mater. Hal ini sesuai dengan spirit lahirnya kembali ilmu tanah, yaitu Soil Science Reborn for Better. Bapak, Ibu dosen dan teman-teman alumni yang berbahagia, tema kegiatan dalam pertemuan temu alumni kali ini yaitu peluang dan peran alumni ilmu tanah dalam pembangunan. Tema ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita dari latar belakang yang berbeda, ada dari akademisi, dari birokrasi, dan dari entrepreneur dalam sisi dialog ilmu tanah, di mana dialog ini merupakan salah satu agenda kita pagi ini. Bapak, Ibu dosen, teman-teman alumni yang kami banggakan, panitia telah menyediakan media komunikasi untuk alumni melalui website dan menggunakan media sosial seperti Facebook Group, Alumni Ilmu Tanah, WhatsApp maupun Instagram untuk mempromosikan rencana kegiatan ini. Hasilnya, alumni yang hadir pada acara hari ini berasal dari hampir seluruh angkatan, mulai dari angkatan tahun 1971, di sini ada Prof. Kristianto, sampai dengan angkatan yang termuda, yaitu tahun 2015. Jumlah alumni yang hadir pada acara ini kurang lebih 170 orang, termasuk alumni yang menjadi dosen di Departemen Ilmu Tanah. Jumlah ini sedikit berkurang dari data yang masuk, yaitu sekitar 300 orang. Selain itu, panitia telah berhasil mengumpulkan door prize yang disponsori oleh teman-teman alumni ilmu tanah dari berbagai angkatan. Tak ketinggalan, Departemen Ilmu Tanah selain mensupport penuh kegiatan ini, juga menyediakan door prize yang tak kalah menariknya, sehingga terdapat sekitar 30-an total door prize yang akan dibagikan ke rekan-rekan yang telah hadir. Bapak, Ibu dosen dan teman-teman alumni yang berbahagia, harapan kami agar kegiatan ini bukan saja sebagai ajang lepas kangen, tetapi juga agar Ikatan Alumni Ilmu Tanah dan Departemen Ilmu Tanah akan tetap bersatu dan bersinergi untuk mengisi pembangunan di negeri yang kita cintai ini. Akhir kata, kami menyampaikan permohonan maaf apabila pada saat persiapan sampai dengan pelaksanaan acara hari ini ada perbuatan dan ucapan dari panitia yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Viva Soil, Soil Solid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sartika Laban, SPMP PhD, yang sudah membacakan laporan selaku Ketua Panitia Temu Alumni Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tahun 2020. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua Departemen Ilmu Tanah kepada Ibu Dr. Risma Neswati, SPMP. Silakan. Baik, terima kasih MC Ibu Elva Paimbonan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan banggakan, Rektor Universitas Hasanuddin yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Unhas, Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, Bapak Ketua IKA Ilmu Tanah Unhas, Bapak Insinyur Idam Hasib MSI. Ada 3 narasumber kita pada pagi ini, ada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kristianto Lopulisa, ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Winarni Monoarfa, MS, dan Bapak Muhammad Adam Asgar. Terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya, yang kami hormati segenap guru besar dan staf dosen Departemen Ilmu Tanah Unhas, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Hari ini kami sangat berbahagia ada Ibu Ana bisa hadir di pertemuan kita ini. Panitia Temu Alumni Ilmu Tanah Unhas, dan tentu saja yang kami banggakan seluruh alumni Ilmu Tanah Unhas dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin,
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini akhirnya kita bisa bersua dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan meskipun hanya bertemu secara virtual, insya Allah tidak mengurangi hakikat kita bertemu pada hari ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan turut berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Masamba, Luwu Utara. Mari bersama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Amin. Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, ide temu alumni ini dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Tanah didorong oleh dua kata penting, yaitu rindu dan yang kedua adalah lahir kembali. Kenapa rindu? Saya kira kerinduan ini untuk bersilaturahmi alumni ilmu tanah yang sudah tersebar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan sudah ada yang menetap di luar negeri dan sudah lama tak bersua meski lewat suara. Temu alumni ini kami gagas untuk ajang reuni semua angkatan dan mudah-mudahan maksud ini bisa terwujud untuk mengobati rasa rindu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara alumni ilmu tanah yang kami banggakan. Lahir kembali. Kenapa? Mengapa lahir kembali? Departemen Ilmu Tanah sangat berbahagia oleh karena usaha dan perjuangan kami selama 7 tahun, sejak tahun 2013, yang dimulai dari masih masa Ketua Departemen Pak Dr. Burhanuddin Rashid, kemudian dilanjutkan oleh Pak Prof. Muhtar Soleh dan saat ini dengan kami, sudah mengusahakan program studi ilmu tanah bisa berdiri lagi setelah bergabung di dalam program studi agroteknologi sejak dengan adanya SK tahun 2007. Dan akhirnya, ini kabar baiknya bahwa pada tanggal 4 Juni 2020 lalu, program studi ilmu tanah diakui terbentuk lagi dengan keluarnya SK Rektor. Untuk itu, kami akan menyusun kurikulum prodi ilmu tanah yang baru. Sehingga ada tadi moto disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia bahwa Soil Science Unhas Reborn for Better. Dan oleh karena itu pula, kami sangat berharap melalui pertemuan alumni ilmu tanah ini akan memberikan masukan, saran berkaitan dengan peluang alumni ilmu tanah ke depan yang dibutuhkan di berbagai bidang sektor. Dan itu yang mendasari kami mengharapkan ada masukan-masukan dari 3 unsur, dari birokrasi pemerintahan, atau di BUMN, atau wirausaha mandiri, dan dari pendidik sendiri. Jadi ada 3 narasumber kita pada pagi hari ini yang merupakan alumni ilmu tanah juga yang terbaik. Kami harapkan akan memberikan sumbangan ide saran-saran perbaikan kurikulum yang akan kami susun untuk melahirkan profil sarjana pertanian bidang keahlian ilmu tanah yang kompeten di bidangnya dan bisa berkompetisi di luar sana, dimanapun itu. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, melalui acara ini juga kesempatan baik untuk bersepakat untuk mengaktifkan kembali IKA Ilmu Tanah Unhas yang bisa mewadahi alumni ilmu tanah nanti dalam berkreasi, berinovasi, dan menjalin konektivitas di masyarakat. Akhir kata, semoga temu alumni ini membawa perubahan ke arah lebih baik alma mater kita tercinta, rumah kedua kita semua. Walaupun saya bukan alumni S1 ilmu tanah, tapi ilmu tanah itu sudah jadi rumah saya. Bisa melahirkan ide-ide dan pemikiran inovatif yang menjadikan prodi ilmu tanah Unhas kita tercinta menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja siang malam untuk menyiapkan temu alumni ini. Selamat reuni dan berbahagia selalu buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Risma Daswati SPMP. Jadi mungkin just info, Ibu Risma adalah angkatan 94 ya Bu, ilmu tanah. Betul ya Bu? Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua Ikatan Alumni Ilmu Tanah kepada Bapak Insinyur Idam Hasib Peniti. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Sartika yang memberikan Ibu Elva ya, yang memberikan kesempatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Bapak Wakil Rektor, Prof. Sumbangun Bajah, yang saya hormati Ibu Ketua Departemen Ilmu Tanah, Ibu Risma Neswati, yang saya hormati Prof. Kristianto, yang hadir juga di sini, Prof. Ahnes, Prof. Win, Prof. Siktus, Ibu Ana, Prof. Ana, dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di acara temu alumni Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, meskipun hanya secara virtual, mengingat kondisi pandemik yang juga belum membaik. Bahagia rasanya bisa bertemu dalam acara ini, meskipun hanya secara virtual, namun ini kembali menghangatkan otak pikiran kita dan kenangan masa-masa lalu kita, khususnya selama mengejar ilmu di jurusan ilmu tanah. Teringat lagi nama-nama jenis tanah, latosol, fosforik, aluvial, dan lain-lainnya. Setelah sekian lama bergelut di jajaran birokrasi yang tidak tersentuh lagi dengan ilmu tanah, dan saat ini sudah memasuki pensiun, namun kenangan selama belajar di jurusan ilmu tanah tidak pernah terlupakan. Masih teringat pula nama dosen-dosen senior kita, Prof. Muslimin Mustafa, Prof. Solo Samosir, dan Prof. Anna yang juga hadir pada kesempatan pagi ini. Semoga beliau senantiasa sehat selalu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik alumni yang saya cintai dan banggakan, meskipun acara kita ini secara virtual, namun insya Allah di akhir acara kita adakan pemilihan Ketua IKA Ilmu Tanah, dan oleh karenanya saya berharap bahwa kita bisa mengikuti acara ini sampai berakhirnya acara. Semoga acara ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya perlu bercerita sedikit bahwa saya selaku diberi amanah sebagai Ketua IKA di tahun 2000, kalau tidak salah pada saat itu. Saat itu tidak dilakukan pemilihan, namun ditunjuk saja. Dan sampai ini tidak memiliki struktur organisasi dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini dikarenakan kesibukan saat itu, sehingga komunikasi dengan bagian jurusan ilmu tanah tidak lagi intens, dan terlebih lagi saya pindah tugas ke Sulawesi Barat, menjadikan lost contact dengan teman-teman dan adik-adik alumni dan juga dengan bagian ilmu tanah. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman semua dan adik-adik alumni, karena organisasi ikatan alumni ilmu tanah ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya atas nama pribadi menyampaikan ucapan terima kasih juga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap panitia pelaksana, baik dari jajaran dosen bagian ilmu tanah maupun dari adik-adik alumni lainnya yang telah bahu-membahu bekerja keras untuk mewujudkan kegiatan ini. Kami alumni tanah yang senior-senior bangga akan dedikasi dan pengorbanan adik-adik panitia. Terima kasih pula kepada Ibu Risma selaku Ketua Departemen Ilmu Tanah yang tentunya di sini sebagai pionir yang mendorong adik-adik alumni untuk mewujudkan kegiatan ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya pada acara kita ini. Semoga acara ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses selalu alumni ilmu tanah. Viva soil solid. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, terima kasih kepada Ketua IKA Ilmu Tanah Bapak Insinyur Idam Hasib MSI yang merupakan angkatan 1976 ya Pak di Ilmu Tanah. Ya, terima kasih Pak atas sambutannya. Ya, saat ini saya akan menyapa Bapak Profesor Solo Samosir yang baru bergabung. Selamat pagi Pak, selamat datang dalam semua alumni Ilmu Tanah. Ya, semoga Bapak sehat selalu, amin. Ya, baiklah kita akan lanjut pada sambutan berikutnya, yaitu dari Rektor Universitas Hasanuddin yang dalam kesempatan pagi hari ini akan diwakili oleh Wakil Rektor 2 Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, yang juga nanti akan sekaligus membuka acara kita. Silakan Pak Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua IKA Ilmu Tanah, Bapak Insinyur Idam Hasib MSI. Yang terhormat Ibu Ketua Departemen Ilmu Tanah Universitas Hasanuddin. Yang terhormat ada 3 narasumber kita, yang pertama Profesor Kristianto, kemudian juga Profesor Winarni, dan juga entrepreneur Adinda Muhammad Adam Asgar. Yang terhormat senior-senior yang sudah purna bakti, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung dengan kita. Tadi Prof. Solo baru bergabung, ada Prof. Ana Pairunan juga, dan yang lainnya. Yang terhormat rekan-rekan dosen Ilmu Tanah, sesama dosen di Departemen Ilmu Tanah, sampai hari ini masih setia mengabdi di Ilmu Tanah. Senior-senior, kakak letting di Ilmu Tanah, dan juga banyak adik-adik, saya lihat dari daftar itu, banyak yang junior, alhamdulillah bisa bergabung pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun dalam suasana virtual seperti ini, tapi ini menunjukkan bahwa kesungguhan kita, perhatian kita terhadap ilmu tanah itu masih ada, dan lebih penting lagi upaya kita untuk kita bisa menguatkan tali silaturahim di antara alumni ilmu tanah. Atas nama pimpinan Universitas Hasanuddin, yang pertama sekali kami ingin menyampaikan ucapan belasungkawa terhadap keluarga-keluarga kita yang di Luwu Utara, khususnya di Kota Masamba. Barangkali ada sekian peserta pada hari ini juga berasal dari wilayah ini. Kemarin dari Unhas kita sudah kirim tim turun, jadi tim lengkap yang dikemandoi langsung dari Fakultas Kedokteran, kemudian bergabung juga dengan tim lain dari fakultas-fakultas lain. Ini bagian dari misi kita di Universitas. Jadi selama ini Universitas Hasanuddin itu memang dikenal sebagai Universitas Human University, universitas yang kalau ada masalah-masalah kemanusiaan, kita selalu yang terdepan. Dan di mana-mana itu terjadi, dan termasuk di Luwu kemarin, tim sudah bergerak dengan membawa cukup banyak logistik yang dikumpulkan oleh warga UNHAS sendiri maupun warga yang ada di Kota Makassar. Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini, kita jumpa kembali pada
pagi hari ini, ya meskipun sudah lama berpisah, sudah lama dari kita ini meninggalkan kampus, ada tadi yang letting 70-an, kemudian berkiprah di mana-mana, dan insya Allah itu menunjukkan bahwa eksistensi ilmu tanah itu tetap ada, dan juga perannya di mana-mana itu tentu saja ada. Ingin kami sebagai pimpinan Unstaz ingin mengucapkan selamat juga kepada program studi ilmu tanah yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Departemen, di mana upaya ini telah lama dilakukan agar supaya ilmu tanah ini bisa berdiri sendiri setelah dilakukan proses penggabungan. Itu kalau nggak salah tahun 2008, waktu itu digabung antara agro, hama, dan ilmu tanah, dan dia hanya merupakan suatu minat saja, yang tentu saja banyak kekurangannya. Kekurangannya adalah penciutan kurikulum, penciutan mata kuliah, dan banyak sekali penciutan yang harus diajarkan. Oleh karena muatannya harus ada semua untuk 3 departemen ini, maka terjadilah penciutan. Tapi dalam perjalanannya, saya kira ini tidak mengurangi kompetensi maupun kualifikasi yang didapat oleh kita semua dari ilmu tanah untuk berkiprah di luar. Kita tadi sudah dilaporkan bahwa hampir 200-an orang yang menghadiri temu alumni ini, dan tentu saja kalau kita lihat dari angkatan ini, kita itu alumni dari era-era yang berbeda. Ada mungkin pada kesempatan ini ada era Baraya. Era Baraya di mana mereka yang era Tamalan Rea itu nggak tahu bahwa apa yang terjadi di Baraya. Ada juga era di mana era Baraya Tamalan Rea. Itu era-era pertengahan. Era-era pertengahan yang kami ini yang tahun 80-an ke atas itu sudah era Baraya Tamalan Rea. Jadi kita rasakan apa yang terjadi di Baraya dan juga apa yang terjadi di Tamalan Rea. Ada juga dari adik-adik sekalian ini yang benar-benar era Tamalan Rea, yang dimana peristiwa-peristiwa Baraya itu tidak diketahui atau bahkan dengar-dengar saja bahwa dulu itu pernah kuliah di Baraya. Misalnya kalau kita sebut K14 itu akan diingat oleh seluruh era Baraya itu, karena saya juga masih dapat dulu di Baraya. Sekarang zamannya Unstaz Hasanuddin sudah berubah. Banyak sekali perubahan akhir-akhir ini, di mana perubahan itu adalah merupakan suatu tuntutan zaman. Tuntutan zaman di mana kita harus mengikuti program-program pemerintah, di mana hari ini Unstaz Hasanuddin itu adalah merupakan salah satu Unstaz PTNBH di Indonesia. PTNBH Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Jadi ada 11 PTNBH di Indonesia, salah satunya itu adalah Unhas. Alhamdulillah hingga saat ini PTNBH ini bisa kita jalankan dengan baik, karena yang dituntut itu adalah kemandirian. Jadi karena ada kata kemandirian, sehingga peran alumni ini menjadi sangat penting. Kemandirian dalam proses tata kelola, manajemen, administrasi, pengolahan program studi, dan lain-lain. Juga kemandirian dalam rangka bagaimana membangun jaringan-jaringan, memperkuat alumni, dan hingga saat ini kita rasakan bahwa majunya Universitas Hasanuddin pada saat sekarang ini itu tidak lepas dari peran alumni kita yang sudah berkiprah di mana-mana. Dan saya kira peran ilmu tanah cukup besar, juga senior-senior kita yang berkiprah di luar, bagaimana mereka memberikan sumbangsih terhadap
perkembangan Universitas Hasanuddin ini. Terkhusus nanti apabila kemandirian itu sendiri sudah dipegang atau diperoleh oleh Departemen Ilmu Tanah, Prodi Ilmu Tanah, sebagaimana tadi dilaporkan oleh Ibu Ketua Departemen. Mudah-mudahan dengan kembalinya kemandirian itu, jadi peran kita sebagai alumni ini semakin kuat ke depannya. Kalau kita lihat tadi, tema pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang peluang ilmu tanah dalam pembangunan. Saya kira ini tema yang tepat sekali dan kami khususnya sebagai pimpinan Universitas menyambut baik ini. Kita dapatkan alumni kita berkiprah bukan hanya di dinas atau bukan hanya di pemerintahan, tapi di mana-mana. Di LSM punya peran sendiri, di perusahaan-perusahaan multinasional, dan alhamdulillah mereka ini bisa membangun dirinya sendiri dengan karakternya sendiri sebagai alumni ilmu tanah, dan tentu saja kita bangga. Kita bangga karena alumni ilmu tanah itu bisa beradaptasi di mana-mana. Saya pernah ditanya, kenapa itu ilmu tanah itu bisa masuk di mana-mana? Bisa di darat, di laut, maupun di udara. Saya bilang, ya barangkali sudah itu didikannya di ilmu tanah. Di ilmu tanah itu didikannya cukup keras. Kami saya kira kita semua merasakan, ada senior-senior kita di sini, memang itu yang kita butuhkan, agar supaya mereka ini ditempa dengan baik. Saya ingin memberi satu ibarat, kalau kita tanam kurma. Kalau kurma itu kita tanam di Arab itu bijinya ditaruh di padang pasir, kemudian di atasnya ditaruh batu. Ditaruh batu artinya apa? Itu supaya jangan dulu bertunas, jangan dulu berkembang. Jadi akarnya dulu yang dibiarkan untuk berkembang ke bawah. Jadi ditempa betul. Jadi ini kan bagi kurma yang tidak bisa beradaptasi kan mati. Akarnya tidak bisa tumbuh dan tunas juga nggak bisa tumbuh. Jadi mungkin itu cara satu didikan yang baik. Jadi digodok benar, memperkuat akarnya, basicnya, mentalnya, semua. Kemudian baru dibiarkan dia tumbuh. Batunya dilepas, setelah akarnya itu tumbuh mencengkeram bumi dengan baik. Jadi begitu tumbuh, kurma ini, di dalam padang pasir yang luas, itu angin sekencang apapun tidak bisa merobohkan tanaman kurma. Jadi kalau kita lihat, di padang pasir itu tidak ada kurma yang rubuh, karena akarnya duluan tertancap. Itu filosofi kurma, dan barangkali saya bisa katakan bahwa di ilmu tanah itu seperti apa. Bagaimana kita digodok dulu begitu keras, dan tetap tegar, dan akhirnya juga bisa hidup dengan baik di mana-mana. Untuk itu, terakhir, terima kasih kepada panitia, terutama kepada Ibu Ketua Departemen yang luar biasa mengawal Departemen ini, sampai juga bisa Prodi Ilmu Tanah ini bisa mandiri dengan baik, dan marilah kita bantu semua Prodi ini. Kami juga, ya alhamdulillah kami punya kewenangan juga yang cukup besar di universitas. Apa yang kami bisa bantu, tentu saja kita bantu ilmu tanah ini agar supaya ke depan nanti bisa akan kuat, akan besar kembali. Dan saya kira dengan hadirnya wajah-wajah yang ada di screen yang saya lihat ini nampaknya menjadi semangat baru bagi saya, dan juga semangat baru sebagai tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Departemen tadi, Ibu Ketua, bahwa ada semboyan kemarin sudah diciptakan, Soil Science Reborn for Better
Jadi kita harus lebih baik lagi dengan banyaknya alumni ini yang nanti bisa membantu kita bagaimana mengembangkan ini. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi kepada panitia sudah mengorganize luar biasa ini. Saya kira di screen ini juga ada beberapa kawan saya yang Leting 84. Kami ini era Baraya Tamalan Rea, jadi era-era transisi. Ke Baraya, ke Tamalan Rea, lari sana-sini. Dan itulah yang kita alami dan sampai kita semua berada pada kondisi seperti hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Terima kasih bagi kita semua, jaga kesehatan di tengah pandemi yang lagi mewabah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bersama keluarga kita masing-masing. Pada kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, temu alumni Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tahun 2020 kami buka dengan resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Sumbangan Baja MP PhD yang sudah membawakan sambutan mewakili Rektor Unhas dan juga membuka acara kita pada pagi hari ini. Ya, seperti tadi yang diucapkan Pak Prof ini merupakan angkatan 1984 ya. Betul Prof. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, mari kita dengarkan, kita akan sama-sama mengumumkan tentang donasi untuk Masamba. Jadi dari pihak panitia akan mengumpulkan donasi untuk bencana yang terjadi di Masamba. Mungkin nanti sebelum berakhirnya acara kita akan ada nomor rekening yang di-share. Ya, nomor rekening yang di-share oleh panitia dan di situ kita akan mengumpulkan donasi kita dan mari kita menyiapkan donasi yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Masamba. Terima kasih. Baiklah, kita melangkah pada acara selanjutnya yaitu dialog ilmiah. Dan saya serahkan kepada Saudara Suryanto Surahman untuk mengisinya. Silakan. Baik, terima kasih Saudari Elva S. Pembonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kini tiba waktunya kita mengikuti acara dialog ilmu tanah dengan tema peluang dan peran ilmu tanah dalam pembangunan. Pelaksanaan dialog ini bertujuan untuk mendengar pandangan-pandangan dari alumni ilmu tanah, serta masukan untuk perbaikan program studi ilmu tanah di masa yang akan datang. Dalam dialog ini akan diberikan kesempatan kepada ketiga narasumber yang saya yakin tidak asing lagi bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sebelum saya mempersilahkan kepada ketiga narasumber untuk memberikan pandangan tentang ilmu tanah dari berbagai sudut pandang, izinkan saya untuk membacakan biodata singkat para narasumber. Narasumber pertama kita adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Kristianto Lopulisa, MSc. Beliau lahir di Ujung Pandang pada tanggal 24 April 1951. Beliau merupakan guru besar ilmu tanah dalam bidang genesis dan klasifikasi tanah. Beliau saat ini masih menjadi staf pengajar pada Departemen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unhas. Beliau menamatkan studi S1 pada program studi ilmu tanah tahun 1971. Studi S2 dan S3 ditempuh di Ghent University Belgium dengan bidang Soil Science pada tahun 1982 dan tahun 1986. Banyak publikasi dan penelitian terkait genesis tanah yang telah dilakukan oleh beliau di tingkat nasional dan internasional. Juga diundang sebagai pembicara di forum-forum nasional dan internasional. Narasumber yang kedua kita adalah Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Winarni Din Monoarfa MS. Beliau dilahirkan di Makassar tanggal 21 November 1962.
Saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga sebagai guru besar dan masih aktif sebagai dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas. Beliau menamatkan studi S1 pada program studi Ilmu Tanah Unhas angkatan 1980. Studi S2 pada program studi Sistem Pertanian Unhas angkatan 1989 dan studi S3 pada program studi Pertanian Konsentrasi Perikanan afiliasi Universitas Hasanuddin dan IPB pada tahun 2001. Pada tahun 2008, Prof. Winarni Manoarfa didaulat sebagai Ketua Forum KTI Kawasan Timur Indonesia. Beliau dipercayakan juga sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2012. Di luar karirnya sebagai birokrat, berbagai penghargaan juga telah diraih seperti Wibawa Sroja Nugraha dari Lemhanas tahun 2007, Cida Champion Award dari Duta Besar Kanada di Makassar tahun 2010, dan gelar adat Pulangga, gelar adat Gorontalo tertinggi, Ti Tidito Lohunggia, yang mengandung makna seorang pemimpin perempuan yang cerdas, peka, cermat, arif, bijaksana, dan bersahaja di tahun 2016. Narasumber yang ketiga kita adalah Bapak Muhammad Adam Asgar SP, MSI. Beliau lahir di Gantarang pada tanggal 22 April 1980. Pendidikan S1 ditempuh pada program studi Ilmu Tanah Unhas angkatan 98. Pendidikan S2 pada program studi Agribisnis Sekolah Pascasarjana Unhas angkatan 2011. Dan aktivitas saat ini adalah sebagai owner CV Asgar Joint Indonesia, produksi and supply fresh vegetable, mushroom, dan egg, sebagai Direktur Eksekutif Quick Consulting, Lembaga Survei Kebijakan Pelayanan Publik, dan juga aktif sebagai dosen program studi agribisnis di Universitas Cokro Aminoto Makassar. Nah, itulah tadi biodata singkat para narasumber kita pada pagi hari ini. Agar acara ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka dengan hormat, saya akan memberikan waktu masing-masing kepada narasumber kita dalam menyampaikan pandangannya selama 15 menit. Dan setelah itu kami akan membuka sesi diskusi di sesi selanjutnya. Tanpa berpanjang lebar lagi, dengan ini saya mempersilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kristianto Lopolisa MSc untuk memberikan pandangannya dari sudut akademisi. Kepada Prof, saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Prof. Salam untuk semuanya. Kita patut bersyukur bahwa prodi ilmu tanah seperti disampaikan tadi Ketua Departemen dikatakan lahir kembali. Ilmu tanah saya kira kita tahu semua, tidak akan pernah kita lupakan. Selama ini hampir semua di Indonesia Departemen Tanah itu di bawah Fakultas Pertanian. Kalau kita melihat di berbagai negara, Departemen Tanah itu tidak di bawah Fakultas Pertanian. Pada masanya itu memang tepat, karena kita tanah sebagai faktor produksi yang utama. Sehingga yang terkait dengan faktor produksi itulah yang kita, sehingga tentunya kita punya pengetahuan mengenai ilmu tanah juga sangat terbatas. Dengan perkembangan ke depan, kita bisa melihat bahwa ilmu tanah semakin luas jangkauannya. Kita bisa melihat bahwa ilmu tanah itu merupakan substansi pendidikan yang terkait dengan pemahaman SDA yang menjadi dasar kehidupan dan lingkungan hidup. Maka ilmu tanah menjadi vital dan substansial bagi Indonesia. Kemudian di era disrupsi sebagai akibat perkembangan ICT yang membuahkan
revolusi industri 4.0 perlu diantisipasi secara cepat, tepat, dan proporsional. Dan kita juga melihat misalnya dari 17 Sustainable Development Goal, 13 di antaranya itu terkait dengan ilmu tanah. Kalau kita bisa melihat beberapa peluang, Siti misalnya mengatakan ada 1.250 orang per tahun diperlukan, sehingga kehadiran program studi ilmu tanah di Universitas Hasanuddin akan menjadi satu-satunya PS ilmu tanah dari PTN berbadan hukum di kawasan timur Indonesia yang akan melayani kebutuhan keilmuan bidang ilmu tanah yang semakin meningkat. Kalau kita bisa melihat peluang alumni itu keanekaragaman SD sumber daya alam. Sehingga dengan demikian, profil lulusan kita tentu harus kita desain kembali. Apakah dia sebagai peneliti? Karena tidak semua sebenarnya sarjana ilmu tanah itu akan jadi peneliti atau akan jadi dosen dan lain-lain. Ada entrepreneur, ada yang mungkin konsultan. Saya kira sekarang banyak alumni kita duduk sebagai konsultan, kemudian praktisi, banyak di antara alumni, kemudian surveyor. Ini juga mungkin pada kenyataannya ini banyak menyerap tenaga kerja juga. Kita arahkan untuk prodi ilmu tanah ke depan ini, bahwa setiap alumni kita harapkan punya pengetahuan dasar yang berhubungan dengan ilmu tanah terkait perannya sebagai produsen biomas, media penyimpanan air, penyedia jasa lingkungan, dan seterusnya. Kemudian juga menguasai ilmu pengetahuan dan memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi proteksi dan rehabilitasi tanah dan air. Kemudian yang ketiga, mempunyai keterampilan dalam survei, pemanfaatan teknologi, pengukuran, pemetaan, dan manajemen informasi sumber daya lahan. Ini yang kita arahkan nanti untuk prodi ilmu tanah yang baru ini. Oleh karena itu, yang kita inginkan ke depan, melakukan pengelompokan ilmu dalam Departemen Ilmu Tanah. Ada yang terkait teknologi, ada yang terkait soil protection, ada yang terkait pedologi, mengetahui karakteristik tanah, genesis, dan lain-lain. Kemudian ada soil survey dan mapping, kemudian ada soil and environment and climate change, dan kemudian ada penggunaan lahan dan teknologi informasi spasial. Saya melihat misalnya masalah ilmu tanah ini kita tidak banyak menyentuh kebijakan. Padahal sebenarnya sekarang kebijakan land use policy misalnya itu tidak banyak kita sentuh. Dan itu sangat penting ke depan. Kalau kita misalnya lihat kejadian di Luwu Utara, kita bisa melihat pentingnya faktor kebijakan itu kita beri prioritas di dalam pengembangan Departemen Ilmu Tanah. Saya kira itu pikiran-pikiran singkat kita, tentunya kita butuhkan dari alumni untuk memperbaiki ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Isidro Kristianto Pulisa. Saya juga banyak punya pengalaman dengan Prof. Kris pada saat itu sebagai sarjana pendamping di program pemerintah Badan Usaha Milik Petani. Saya masih ingat itu